luka yang tak akan pernah hilang dalam batin keduanya. Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Ridwan Kamil yang dinyatakan hilang di perairan Sungai Are Swiss, menyisakan luka yang teramat dalam bagi keluarga. Raut wajah tampan, belayan kasih sayang, dan curahan hati Eril semua telah sirna. Kini hanya tinggal sebuah kenangan yang membekas di dalam benak terhadap perlakuan serta pribadi putra pertamanya. Di hadapan Najwa Shihab, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya membuka suara untuk pertama kalinya pasca kepergian Eril untuk selama-lamanya. Dengan segenap jiwa dan raga, orang nomor satu di Jawa Barat itu mengutarakan kenangan indah terakhir bersama almarhum Ananda Eril dengan penuh emosional. Tiba-tiba, Ril kita ke Eropa siap-siap nganter Zara cari sekolah. Bajunya gimana Pak? Kok tumben Iya, nanya baju tiba-tiba kan? gitu, tiba-tiba gitu. Kan seleranya beda. Biasanya Udah, cuek banget, gak Ril, pernah mikirin biar baju. nanti foto keluarganya keren, ada matching-matching ya saya bilang. Jadi bawa 4 sepatu, 4 ya, olahraga, sepatu gini. Nurut Mbak. Ya nurut Terus banget. jasnya gimana? dimatching-matchingin. Nah, ada jas warna ini, warna itu. Aku harus pakai topi juga. Iya kan Bapak pakai topi biar matching. Nurut gitu. Jadi di trip itu tiba-tiba kami susah cari foto selama ini sebelum trip itu. Di trip itu tuh tiap belokan foto, tiap ada background keren apa dan semua. Iya itu. Bahkan di Roma pun kita kan the best moment menurut saya, kita nyewa Vespa, saya bonceng Itu. Mulia, Eril bonceng Zara, ya kayak di film-film aja keliling-keliling kota Roma, khasnya Itali naik Vespa. Jadi momennya itu Indah menurut kami banget. ya, Indah banget. terintens lah kedekatannya. Selama 23 tahun, Ridwan Kamil merawat putra sulungnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Segala macam perhatian dicurahkan kepada Eril. Begitu pula dengan Atalia, sang ibunda yang sangat menyayangi malaikat pertama yang hadir dalam hidupnya. Setelah 2 pekan dilakukan pencarian, akhirnya jasad Eril ditemukan di sebuah bendungan Engelhalt Sungai Are Swiss oleh seorang guru sekolah dasar. Tanpa kata, tanpa rencana, Ridwan Kamil pun langsung bertolak ke negara di mana hilangnya Eril untuk menjemput putra tercinta walau sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Saya sudah bismillah ya Allah, pokoknya saya ingin bertemu dengan jenazah anak saya, apapun rupanya. Nah pas buka kamar jenazah, seluruh petugasnya tuh nggak ada yang pakai masker karena nggak ada bau. Dari situ aja saya sudah wow, saya bilang saya udah siap-siap suasananya sedramatis itu ya. Nah akhirnya dapat 2 mukjizat kecil versi saya. Satu, jenazahnya ternyata utuh untuk 14 hari hilang itu kan. Saya buka sletingnya karena sudah di body bag kan, dari bawah sampai atas. Jadi urutannya dari jempol kaki dulu. Alhamdulillah ada gitu kan. Lututnya terus, perutnya gitu. Jadi lengkap. Jadi setengah beku karena saya pegang badannya. Dinginnya tuh nular Mbak. Kita ke body saya gitu, menandakan memang dingin sekali gitu. Terus posisi wajahnya juga saya udah siap-siap, ternyata alhamdulillah tengok kanan kayak tahiyat gitu kan. Biasanya kalau orang hilang tuh mulutnya terbuka, ini tertutup rapat kan. Jadi perfect dari sisi untuk 14 hari. Seketika, perasaan sesak memenuhi dada kala melihat sang putra sulung ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Namun ia bersyukur berkat doa yang dipanjatkan oleh ribuan orang yang menyayangi Eril dikabulkan oleh Tuhan. Secercah mukjizat dinyatakan oleh Ridwan Kamil saat melihat jasad sang putra yang ditemukan dalam keadaan sempurna. Penantian berharga inilah yang mengobati perasaan cemas keluarga yang selalu menghantui selama Eril menghilang. Dia itu harum, cuman harumnya itu harum tumbuhan. Mungkin karena di sungai dingin itu setengah membeku, akar-akar tumbuhan apa gitu ya, kayak seperti, jadi wanginya itu seperti daun yang direbus, ada peppermint, terus dicium. Nah itulah harumnya Eril kira-kira. Nah 2 mukjizat kecil itulah yang membuat di momen itu tuh saya bahagia karena bisa akhirnya saya hak Eril bisa saya penuhi.
Jadi di hak pertama adalah dimandikan. Jadi saya mandikan gitu. Dan afdolnya kan ayahnya ya. Yang kedua dikafani, itu haknya gitu. Jadi bukan kayak jenazah biasa yang saya bilang tetap harus dikafani walaupun secara medis harus pakai body bag ya untuk melindungi takut rawan gitu. Dan yang terakhir saya azankan di telinga kirinya karena dia tengok kanannya. Di momen azan itulah ya saya nggak bisa nahan emosi lah ya, nangis pas azan itu. Kepergian Emeril Khan Mumtaz menjadi momen duka yang dialami oleh keluarga, terutama Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Apalagi hati seorang ibu yang sangat mudah rapuh kala mengetahui sang anak pergi terlebih dahulu untuk selama-lamanya. 23 tahun lalu, Atalia sangat bahagia ketika mendengar suara tangisan seorang bayi yang lahir ke dunia untuk menjadi pelipur lara. Namun kini hanya tinggal kenangan. Sempat putus asa dalam pencarian Ananda Eril di Sungai Are, hingga akhirnya mengikhlaskan kepada sang pencipta jika memang putra sulungnya telah tiada. Sampai kita tuh berpikir bahwa kalau sampai Eril tidak ditemukan gimana ya gitu. Tapi bahwa itu tuh sudah menjadi pemikiran kami gitu. Ya sudah teh, kan ini bumi Allah, dimanapun bumi Allah gitu ya. Kalau Eril juga lahir di New York gitu, dia tinggal di Indonesia, ya nggak apa-apa lah gitu kalau memang dia harus pulang di situ gitu. Itulah kenapa kemudian kita menyolatkan di lokasi gitu kan. Kita juga membuat ya semacam penanda kecil lah ya, supaya kalau kita ke situ tahu di mana Eril itu waktunya berpisah gitu dari dunia itu di situ gitu, seperti itu. Udah janji gak akan nangis. Nah, tapi alhamdulillah kan akhirnya Allah itu, jadi saya mengatakan pada Kang Emil bahwa perjalanan ini sebetulnya hikmahnya bukan untuk orang lain sesungguhnya, tapi bagi kami. Itu paling utama adalah bagi kita. Jadi Dengan mengunggah sebuah foto di media sosial, menyiratkan bahwa rindu itu sangat amat berat dirasakan, apalagi oleh seorang ibu. Bahkan yang lebih menyakitkan hati Atalia, setelah mendapatkan akta kematian sang putra, nama Emeril Khan Mumtaz dihilangkan dari kartu keluarga. Lantaran orang yang telah tiada tak sepatutnya dicantumkan lagi dalam secercah kertas kartu keluarga. Walaupun tak mengapa, tapi itu yang sangat disayangkan oleh Atalia. Biar bagaimanapun, ia selalu ingin nama putranya itu tetap berada di dekat dirinya. waktu kita ngurusin surat kematian Eril, kan dapat akte tuh. Pada waktu dapat akte itu saya, oh iya terima kasih Pak, gitu kan. Terus tiba-tiba ini Bu sekalian kartu keluarganya. Di situ saya nangis karena nama Eril udah nggak ada kan di situ. Jadi saya bilang Bapak kenapa dihilangin gitu, udah biarin aja gitu. Kata Bapak nggak bisa Bu, ini administratif katanya. Jadi itu sih saya beratnya di situ. Jadi dalam sistem hukum kependudukan namanya kartu keluarga nggak boleh lagi mencantumkan orang yang sudah meninggal. nah itu waktu itu masih belum siap kan ya. Kami tidak tahu aturan simpel itu. Pelajaran berharga yang didapatkan dari perjalanan hidup Eril begitu indah dan sangat membekas di hati para masyarakat yang mengenal sosok Eril. Publik berbondong-bondong datang ke Gedung Pakuan, Jawa Barat untuk menyuratkan doa untuk Eril dan memberikan sepucuk tulisan yang digoreskan oleh tinta. Mata Najwa bersama tim narasi berkesempatan untuk mengunjungi rumah dinas Ridwan Kamil yang berada di Gedung Pakuan, Jawa Barat sembari berbincang hangat dengan sang narasumber. Selain itu, Najwa pun terkesima dengan antusias masyarakat dengan melihat ribuan lembar potongan kertas yang memenuhi dinding dengan beragam kata dan doa untuk almarhum. Mata Najwa hadir mendengar cerita dari orang-orang terdekat Eril, terutama kedua orang tuanya. Boleh dibaca nggak kan?
Kelihatan nggak, Kang? Eril, kamu orang baik banget. Kamu udah bantu. Kamu lihat. Eril, kamu orang baik banget. Kamu udah bantu orang tuaku dan kakakku di pernikahannya. Kamu dari subuh udah jemput suami dan kakakku ke masjid tempat akad nikah. Bukan cuma di situ, setelah mengantar kamu tidur di gazebo. Saat itu aku tidak sadar kamu anak seorang gubernur sedang tidur dimanapun kamu berada. Aku tidak menyangka kamu sangat rendah hati dan down to earth. Kamu menunggu hingga acara selesai sampai keterima bereskan makanan. Jadi kalau menurut saya dia ini delivering happiness lah gitu. Jadi dia itu orangnya ingin bawa kebahagiaan aja. Jadi dari apa yang dia lakukan itu kan nganterin orang untuk pernikahan gitu ya. Maksudnya mengantarkan pengantin itu kan kebahagiaan, momen bahagia. 1 bulan lebih pasca kepergian Eril masih menjadi duka yang mendalam bagi keluarga. Namun dengan hadirnya Arkana Aidan Misbah seolah menjadi pelipur lara di saat keadaan dalam berduka. Gubernur Jawa Barat beserta istri pun menceritakan Arkana yang seolah menjadi pengganti Eril dalam hidupnya. Kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullohnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kang Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Saya bilang, "Loh, ini gimana gitu." Terus kata Emil, "Udah itu aja." Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya, "Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam." Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Nah ternyata ini Allah itu sudah mempersiapkan Arka juga sebagai pelipur lara buat kami gitu. Jadi sekarang tuh kayak, wah Arka tuh ceria banget kan, dia tuh adorable banget gitu. Ketemu orang tuh dia gampang dekat sama orang gitu. Dia peluk, dia nurut sama ayahnya, dia pokoknya ini banget deh, kompak banget sama Kang Emil. Ya, kan di momen ini sederhana Mbak Nana. Kami orang tua kehilangan anak, Arka anak kehilangan orang tua gitu. Oleh sebuah takdir dipertemukan di sebuah proses transisi kan. Kita ketemu dulu bercengkerama dengan Eril pergi, Arka ibaratnya menjadi pelipur lara gitu. Jadi ya Allah beri kami tetap 2 anak gitu kan. Orang tua mana yang siap ketika harus dihadapi kenyataan pahit ditinggalkan oleh anak tercinta, terlebih anak pertama. Seketika menyayatkan lubang di dada, namun harus tetap bangkit dan terus melanjutkan kehidupan. Memang berat dirasa mengikhlaskan orang tercinta pergi untuk selama-lamanya. Namun apa daya, manusia hanya bisa berdoa karena garis kehidupan telah terlukis indah oleh Sang Pencipta kepada setiap insan yang hidup di dunia. Ridwan Kamil dan Atalia punya cara tersendiri untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri pasca kepergian putra tercinta untuk selama-lamanya. Jokes is my life therapy, Mbak. Tuh. Jadi saya bukan pelawak ya, tapi itu pelarian saya untuk menghibur diri sendiri. Saya sih lebih banyak mengembalikan diri sama Allah aja, karena saya tuh udah sampai pada titik yang saya bilang juga gitu. Saya ini sebetulnya kalau dibiarkan itu mungkin psikis saya kena gitu. Tapi karena saya mengembalikan langsung bahwa ya sudah, ini serahkan, ikhlaskan karena ini sudah ketentuan dan lain sebagainya. Saya banyakin zikir dan lain-lain, itu yang membuat saya tenang. Jadi terapi saya. Ya pemirsa, saya yakin bahwa